Hai teman-teman, sebelum kamu dengerin episode ini, aku saranin kamu untuk dengerin review buku Pulang dari Terelie di episode 11. Karena novel Pergi yang akan aku review sekarang adalah seri kedua dari novel Pulang. Terima kasih, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Hari ini aku akan mereview seri lanjutan dari bukunya Terelie yang seri pertamanya udah aku review di bulan kemarin. Jadi karena buku ini punya 3 seri, maka insya Allah akan aku selesain dulu review 3 seri ini, baru pindah ke buku yang lain. Novel Pergi ini masih sama kayak novel Pulang kemarin. Aku belinya di Google Playbook seharga Rp41.250. Aku nggak punya versi cetaknya, jadi aku nggak akan review cover, font, ataupun kertasnya. By the way, dulu aku belinya ada promo gitu, jadi Google Playbooks ngasih voucher ke aku seharga Rp37.000, jadi aku cuma bayar sisanya gitu. Nah, berdasarkan keterangan dari Google Playbooks, novel Pergi ini terbit tanggal 1 Agustus 2018. Bergenre fiksi, fantasi, action, dan adventure, dan memiliki 512 halaman. Di sini ada catatan bahwa novel ini adalah naskah asli dari penulis tanpa sentuhan editing, layout, serta cover dari penerbit. Dengan demikian, naskah ini berbeda dengan versi cetak, pun memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Untuk sinopsisnya, aku bacain dulu sinopsis dari penulisnya. Sebuah kisah tentang menemukan tujuan, kemana hendak pergi, melalui kenangan demi kenangan masa lalu. Pertarungan hidup mati, untuk menemukan kemana langkah kaki akan dibawa. Itu adalah sinopsis yang dipublish oleh penulisnya di e-book ini. Sekarang aku akan mencoba untuk mengembangkannya. Versi aku ya. Jadi di novel Pergi ini masih menceritakan tentang si Bujang, atau yang kita tahu nama aslinya adalah Agam, tapi hanya sedikit yang tahu nama aslinya itu, kayak cuman keluarganya aja yang tahu. Sedangkan di luar itu dia dikenal dengan Bujang atau si babi hutan. Berbeda dengan novel Pulang yang menceritakan tentang perjalanan Bujang membangun masa depan di keluarga Tong, di novel Pergi ini menceritakan tentang kebimbangan Bujang dalam mempertahankan keluarga Tong, serta akan dibawa kemana keluarga Tong itu dan perjalanan Bujang sendiri akan kemana gitu. Kalau di novel Pulang, kita dibuat penasaran tentang bagaimana masa lalu kedua orang tuanya Bujang, maka di novel Pergi ini lebih intens menceritakan tentang masa lalu Samad, bapaknya Bujang, sebelum menikah dengan Midah, mamanya Bujang. Terus nanti di awal cerita, kita akan dikagetkan dengan kemunculan satu tokoh yang tahu nama aslinya Bujang. Jadi dia manggil Agam gitu. Dan saat berduel dengan Bujang, dia lebih jago karena Bujang kalah. Biasanya Bujang itu nggak pernah kalah, dia tuh selalu menang, tidak terkalahkan lah kalau udah berantem, baik dengan senjata maupun enggak. Nah, berangkat dari situ kita akan dibuat benar-benar penasaran dengan cerita kelanjutannya, kayak ini siapa sih? Terus endingnya gimana sih? Apakah keluarga Tong akan tetap ada? Atau Bujang akan membawa keluarga Tong menjadi lebih baik? Walaupun sebenarnya nggak make sense ya, karena keluarga Tong ini simpelnya bisa kita bilang adalah mafia, bahkan lebih-lebih dari mafia, gitu ya. Di novel ini juga akan ada sentuhan romance yang berasal dari masa lalu bapaknya Bujang sebelum menikah dengan mamanya Bujang. Dan juga kita kedatangan satu tokoh yang membuat senyum-senyum lah. Tokoh ini bernama Maria. Dia adalah anak dari Tuan Otats, seorang mafia dari Moskow yang diajak bekerja sama dengan Bujang untuk sebuah misi. Dan sebelum menerima misi tersebut, Tuan Otats ini memberikan tantangan kepada Bujang untuk berduel dengan Maria. Jadi kalau Bujang menang, maka Tuan Otats menerima ajakan bergabung dengan misi tersebut. Tapi kalau Bujang kalah, maka gagal gitu, dan Bujang menerima resikonya. Nah, ternyata tanpa sepengetahuan Bujang, duel itu adalah duel pencarian jodoh. Jadi si Maria ini mencari jodoh melalui duel tersebut.
kalau ada laki-laki yang bisa mengalahkan dia, maka laki-laki itu akan dinikahi, kayak gitu. Kemudian untuk konflik keluarga Tong sendiri di sini makin berkembang. Bahkan keluarga Tong harus berhadapan langsung dengan Master Dragon, pemimpin kedudukan tertinggi di Shadow Economy. Nah, konflik ini klimaks banget menurutku, bener-bener menegangkan. Tapi di novel ini Bujang tidak berpetualang sendiri, melainkan dia ditemani dengan beberapa tokoh dari novel Pulang, yaitu White, putranya Franz, guru private-nya si Bujang waktu dulu baru masuk keluarga Tong. Terus juga ada Yuki Kiko, cucu kembarnya guru Bushi, yaitu guru ninjanya Bujang di novel Pulang. Dan ada Tuan Salonga, guru menembak Bujang di novel Pulang juga. Di pertengahan cerita, Bujang akan bertemu dengan tokoh peran utama di novel Terelia yang lain, yaitu Thomas. Jadi Thomas ini adalah peran utama di novel Negeri Para Bedebah dan Negeri di Ujung Tanduk, masih karya Terelia. Kayak gitu. Udah sih, kayaknya gitu aja kalau dari segi cerita. Kalau terlalu jauh, aku takut jadi spoiler. Sekarang untuk sisi action, aku nggak ngerti lagi kenapa Terelie bisa dengan sebegitu detailnya menggambarkan peperangan dalam undayan kata-kata. Karena aku sampai bingung sendiri. Ini aku baca buku, tapi kok kayak nonton film. Imajinasi dan sensasinya dapet banget gitu. Terus menurutku novel ini juga masih sama asiknya dengan novel yang pertama. Karena narasinya sangat menggiring pembaca, dimana dia membuat kita jadi penasaran. Ini ada apa sih di cerita selanjutnya? Dan menurutku Bang Tere berhasil membuat pembaca tidak bisa lepas dari buku ini. Untuk endingnya juga, beliau selalu berhasil menyajikan ending yang tidak terduga. Pas pertengahan aku baca novel ini, aku kayak menerka-nerka bahwa endingnya akan seperti A, B, hingga C. Tapi ternyata endingnya malah jadi Z. Dan itu menurutku tidak mengecewakan, malah membuatku kembali penasaran dengan seri ketiga dari buku ini. Untuk rating, kalau yang novel Pulang kemarin aku kasih 4,7, maka untuk novel Pergi ini aku akan kasih 4,3. Karena secara keseluruhan aku lebih suka novel Pulang daripada yang Pergi. Nah, untuk teman-teman yang mau baca novel Pergi, saran dari aku baca dulu novel Pulang, itu wajib ya. Jangan sampai tiba-tiba ujuk-ujuk baca novel Pergi gitu, nggak akan nyambung. Bacanya juga harus pelan-pelan, jangan buru-buru, karena walaupun ini hanya fiksi, tapi ini adalah bacaan yang cukup berat, kisahnya rumit, ditambah alur ceritanya yang maju mundur. Jadi biarkan jalan ceritanya masuk dulu di kepala, dan kalau ada yang kurang ngerti bisa diulang lagi bacanya. Karena tiap kejadian di cerita ini berhubungan dengan kejadian yang lain, jadi saling memanggil gitu loh. Dan kalau miss satu kejadian aja, itu bisa bikin kita gak ngerti di kelanjutan ceritanya. Segitu aja kayaknya review novel Pergi dari aku. Sejujurnya aku pengen banget ceritain detail tentang 3 seri novel ini. Aku pengen ceritain kejadian per chapternya, karena emang bener-bener seru banget. Tapi kalau aku ceritain, nanti kalian gak akan penasaran lagi, karena udah tahu kan keseluruhannya. Sedangkan tujuanku mereview adalah supaya kalian baca juga bukunya. Entah itu minjem punya temen, baca di perpus, atau bagusnya ya beli langsung, kayak gitu. Jadi teman-teman, terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Mohon maaf kalau mungkin menurut teman-teman review dari aku kurang bagus atau tidak membantu. Mohon dimaklumi karena aku bukan anak sastra dan aku tidak mahir cara mereview yang baik dan benar. Jadi sekiranya mohon dimaafkan kalau banyak kesalahan dan kekurangan. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di pertemuan tanpa temu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.